222-170, Prodi S1 Ilmu Keperawatan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Universitas Megarizky Makassar. Ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem perkemihan. Yang pertama ada definisi sistem perkemihan. Sistem perkemihan atau sistem urinaria adalah suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Yang berikut ada bagian-bagian sistem perkemihan. 2 ginjal atau ren yang menghasilkan urin, 2 ureter yang membawa urin dari ginjal ke vesika urinaria atau kandung kemih, 1 vesika urinaria atau VU, tempat urin dikumpulkan, dan 1 uretra, urin dikeluarkan dari vesika urinaria. Yang berikut adalah ginjal. Bagian-bagian ginjal, yang pertama bagian kulit atau korteks, yang kedua sumsum ginjal atau medula, yang ketiga bagian rongga ginjal atau pelvis renalis. Yang berikut adalah fungsi ginjal, yaitu memegang peran penting dalam pengeluaran zat-zat toksis atau racun, mempertahankan suasana keseimbangan cairan, mempertahankan keseimbangan kadar asam basa dari cairan tubuh, dan mengeluarkan sisa-sisa metabolisme akhir dari protein ureum, kreatinin, dan amoniak. Yang berikut hormon yang diproduksi oleh ginjal. Yang pertama yaitu renin, yaitu hormon yang terkait dengan tekanan darah. Yang kedua eritropoietin, yaitu hormon yang membantu pembuatan sel darah merah. Penderita gagal ginjal biasanya kekurangan sel darah merah atau anemia yang menyebabkan keletihan serta dapat merusak hati, sehingga penderita biasanya membutuhkan injeksi eritropoietin. Yang ketiga kalsitriol, yaitu hormon yang membantu tubuh menyerap kalsium pada makanan. Yang berikut kita masuk pada ureter. Ureter adalah tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Ureter merupakan lanjutan pelvis renis menuju distal dan bermuara pada vesika urinaria, panjangnya 25-30 cm. Persarafan ureter oleh plexus hypogastrisus inferior T11 sampai L2 melalui neuron simpatis. Yang berikut lapisan pada ureter. Lapisan dinding ureter terdiri dari dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa, lapisan tengah otot polos, lapisan sebelah dalam lapisan mukosa. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang akan mendorong air kemih masuk ke dalam kandung kemih atau vesika urinaria. Gerakan peristaltik mendorong urin melalui ureter yang diekskresikan oleh ginjal dan disemprotkan dalam bentuk pancaran melalui osteum uretralis masuk ke dalam kandung kemih. Yang berikut vesika urinaria, disebut juga bladder atau kandung kemih. Vesika urinaria merupakan kantung berongga yang dapat diregangkan das volumenya. Dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos di dindingnya. Secara berkala, urin dikosongkan dari kandung kemih ke luar tubuh melalui ureter. Organ ini mempunyai fungsi sebagai reservoir urine. Berikut pembagian dari vesika urinaria. Yang pertama, apex, corpus, fundus. Fungsi vesika urinaria sebagai tempat penyimpanan urine, mendorong urine keluar dari tubuh. Yang berikut uretra. Uretra merupakan saluran keluar dari urin yang diekskresikan oleh tubuh melalui ginjal, ureter, dan vesika urinaria. Uretra adalah saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Uretra pada laki-laki dan perempuan. Pada laki-laki uretra berjalan berkelok-kelok melalui tengah-tengah prostat, kemudian menembus lapisan fibrosa yang menembus tulang pubis ke bagian penis. Panjangnya kurang lebih 20 cm. Uretra pada laki-laki terdiri dari uretra prostaria, uretra membranosa, uretra caver. Lapisan uretra laki-laki terdiri dari lapisan mukosa atau lapisan paling dalam dan lapisan submukosa.
Sedangkan uretra pada wanita terletak di belakang simfisis pubis, berjalan miring sedikit ke arah atas. Panjangnya kurang lebih 3-4 cm. Lapisan uretra pada wanita terdiri dari tunica muscularis atau sebelah luar, lapisan sponggiosa merupakan plexus dari vena-vena, dan lapisan mukosa atau lapisan sebelah dalam. Muara uretra pada wanita terletak di sebelah atas vagina antara klitoris dan vagina, dan uretra di sini hanya sebagai saluran ekskresi. Urin atau air kemih. Mikturisi atau berkemih merupakan refleks yang dapat dikendalikan dan dapat ditahan oleh pusat persarafan yang lebih tinggi dari manusia. Gerakannya oleh kontraksi otot abdominal yang menambah tekanan di dalam rongga, dan berbagai organ yang menekan kandung kemih membantu mengosongkannya. Rata-rata dalam satu hari 1-2 liter, tetapi berbeda sesuai dengan jumlah cairan yang masuk. Warnanya bening oranye, pucat tanpa endapan, baunya tajam, reaksinya sedikit asam terhadap lakmus dengan pH rata-rata 6. Yang berikut kita masuk pada tahap-tahap pembentukan urina. Yang pertama, penyaringan atau filtrasi. Filtrasi terjadi pada kapiler glomerulus pada kapsul Bowman. Pada glomerulus terdapat sel-sel endotelium kapiler yang berpori atau podosit, sehingga mempermudah proses penyaringan. Yang kedua, reabsorpsi. Volume urin manusia hanya 1% dari filtrat glomerulus. Oleh karena itu, 99% filtrat glomerulus akan direabsorpsi secara aktif pada tubulus contortus proximal, dan terjadi penambahan zat-zat sisa serta urea pada tubulus contortus distal. Yang ketiga, augmentasi. Augmentasi adalah proses penambahan zat sisa dan urea yang mulai terjadi di tubulus contortus distal. Komposisi urin yang dikeluarkan lewat ureter adalah 96% air, 1,5% garam, 2,5% urea, dan sisa substansi lain, misalnya pigmen empedu yang berfungsi memberi warna dan bau pada urin.